Salam. Puji di dalam nama Tuhan, saudaraku yang terkasih. Dimanapun kita berada, saat ini kita harus ada di dalam penyertaan Tuhan. Ini yang harus kita harapkan dan ini yang harus terjadi di dalam hidup kita. Banyak perkara dalam hidup kita. Banyak masalah yang terjadi di dalam kehidupan pribadi kita. Saya katakan masalah itu datangnya bukan dari Tuhan, saudara. Tuhan tidak pernah membuat yang namanya masalah di dalam kehidupan manusia. Tuhan tidak pernah memberikan masalah di dalam kehidupan kita. Jadi masalah itu datangnya dari pribadi kita sendiri yang notabene, kita bangga dengan masalah. Kita bangga dengan membuat masalah kita sendiri. Setelah masalah itu terjadi, apa yang terjadi? Nah, ini pertanyaannya. Setelah masalah itu terjadi, apa yang terjadi? Kita pusing, kita stres. Dan kita berdoa kepada Tuhan. Dan ketika kita berdoa kepada Tuhan, belum ada jawaban dari Tuhan. Maka apa yang terjadi? Ketika kita berdoa kepada Tuhan, agar Tuhan melepaskan masalah kita, tetapi Tuhan belum menjawabnya. Apa yang terjadi? Kita menghujat Tuhan, ini pasti. Kita menyalahkan Tuhan, ini pasti. Kenapa kita harus menyalahkan Tuhan? Oh, masalah itu datangnya dari diri kita sendiri. Perkara itu datangnya dari kita sendiri. Kenapa harus menyalahkan Tuhan? Tuhan bukan sosok pribadi yang harus disalahkan. Dia sang penolong, dia mengasihi hidup kita, dia bisa mengubah hidup kita yang tadinya tawar menjadi manis. Itu terbukti ketika Tuhan Yesus mengubah air bisa menjadi anggur. Yang artinya Tuhan bisa mengubah hidup kita yang tawar menjadi hidup yang manis. Puji Tuhan, harus puji Tuhan. Oke, next kita lanjut. Bagaimana caranya supaya kita bisa terlepas dari masalah itu? Yang kita datang pada Tuhan. Berdoa itu nomor 1. Tapi setelah kita berdoa belum ada jawaban. Yang nomor 2, bagaimana? Kita harus punya kerinduan untuk menyenangkan hati Tuhan. Mari kita saat ini berhikmat untuk menyenangkan hati Tuhan. Kenapa? Ketika kita sudah menyenangkan hati Tuhan, kira-kira Tuhan senang pada kita apa enggak? Jawabnya pasti senang. Kalau kita sudah menyenangkan hati Tuhan, Tuhan pasti menyenangkan hati kita. Kalau Tuhan menyenangkan hati kita, apa yang kita doakan dikabulkan apa enggak? Saya tanya kepada saudara dan saya. Dikabulkan. Sekali lagi, kalau Tuhan sudah senang pada kita, kalau Tuhan sudah menyenangkan di dalam hati kita, doa kita pasti dijawab oleh Tuhan. Karena Tuhan senang pada kita. Kalau doa kita sudah dijawab oleh Tuhan, maka perkara yang ada dalam hidup kita pasti akan Tuhan lepaskan. Artinya, kalau kita sudah menyenangkan hati Tuhan, kalau kita sudah menyenangkan hati Tuhan, Tuhan pasti juga akan menyenangkan hati kita. Ini pasti. Kalau Tuhan sudah menyenangkan di dalam hati kita, di dalam kehidupan kita, maka pertolongan Tuhan akan terjadi di dalam kehidupan kita. Dan kita akan mendapatkan pertolongan dari Tuhan oleh karena Tuhan telah mengasihi kita. Tuhan memberkatimu.